Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Khairina Nurizati. Kali ini kita akan masih belajar tentang pengakuan pendapatan ya, dimana kita akan fokus pada pendapatan untuk kontrak konstruksi ya. Oke, jadi untuk eh, masih menganut pada PSAK 23 ya. PSAK 23 untuk perusahaan dengan kontrak pendapatan jangka panjang itu digunakan dua metode, yaitu metode persentase penyelesaian dan atau metode kontrak selesai. Nah, dengan metode persentase penyelesaian seperti yang udah kita bahas di pertemuan sebelumnya di teori terkait dengan pendapatan itu bisa diakui bersamaan pada saat penyerahan barang atau jasa, sebelum penyerahan barang atau jasa, atau setelah penyerahan barang atau jasa. Kalau yang normalnya itu pengakuan pendapatan dilakukan seketika saat penyerahan barang atau jasa. Namun ada kalanya pendapatan diakui sebelum penyerahan barang atau jasa, yang ini berlaku contohnya di perusahaan kontraktor gitu ya. Gedung masih dalam proses pembangunan, namun perusahaan kontraktor sudah boleh mengakui pendapatan dihitung berdasarkan berapa persen tingkat penyelesaian pembangunan yang sudah berjalan, seperti itu. Atau dilakukan pengakuan pendapatan setelah penyerahan barang atau jasa, contohnya yaitu untuk penjualan secara angsuran atau cicilan, di mana barang atau jasa sudah diserahkan tapi pengakuan pendapatannya menunggu ketika sebagian aliran masuk pendapatan itu sudah bisa diperoleh secara signifikan, seperti itu. Nah, kita akan ke contoh untuk pendapatan yang diakui sebelum penyerahan barang atau jasa, baik itu nanti dengan metode persentase penyelesaian ataupun dengan metode kontrak selesai. Untuk memudahkannya, langsung saja kita ke contohnya ya. Jadi ini contohnya, selama tahun 2014 PT Angkasa memulai suatu pekerjaan konstruksi dengan harga kontrak 4.500.000 US dollar, di mana pekerjaan itu akan diselesaikan pada tahun 2016. Nah, informasinya adalah sebagai berikut. Ya, di sini ada 3 tahun ya pembangunan, yaitu mulai 2014, 2015 dan selesai di 2016. Ingat, harga kontraknya adalah 4.500.000. Diketahui biaya yang terjadi sampai tanggal ini, artinya sampai akhir tahun 2014 itu sebesar 1 juta dolar. Sampai tahun 2015 itu 2.906.000 dolar. Dan sampai tahun 2016 itu total biaya yang terjadi sampai selesai itu sebesar 4.050.000 dolar. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah sifatnya akumulasi biaya yang terjadi sampai dengan tahun tersebut ya, sampai dengan akhir tahun tersebut. Bukan biaya yang terjadi pada tahun itu saja. Maksudnya seperti ini. Jadi apabila diketahui biaya yang terjadi sampai tahun 2015 itu 2.916.000, artinya dari awal proyek ya sampai dengan tahun 2015 itu sudah terjadi 2.916.000 biaya yang dikeluarkan. Artinya biaya yang terjadi di tahun 2015 saja itu adalah selisih dari 2.916 dengan 1 juta. Artinya biaya yang terjadi di tahun 2015 saja
adalah $1.916.000. Berlaku juga di tahun 2016 dan seterusnya apabila proyeknya jangka panjang. Jadi ini adalah akumulasi. Perhatikan nanti apabila bertemu dengan kasus yang kalimatnya adalah biaya yang terjadi pada tahun berjalan. Kalau kalimatnya adalah biaya yang terjadi pada tahun berjalan, maka itu bukan akumulasi tapi benar-benar biaya yang terjadi di tahun tersebut. Seperti itu. Oke, terus estimasi biaya untuk menyelesaikan sampai akhir 2014 masih butuh $3 juta biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan konstruksi tersebut. Dan sampai tahun 2015 masih butuh $1.134.000. Dan 2016 sudah tidak membutuhkan biaya lagi karena diestimasikan sudah selesai. Kemudian untuk penagihan tahun berjalan. Nah, ini perbedaannya ya antara yang nomor 1 ini dengan nomor 3 ini. Kalau yang nomor 1 tadi akumulasi karena ada kata-katanya sampai tanggal ini. Sementara yang yang nomor 3 penagihan tahun berjalan. Artinya ini bukan akumulasi tapi benar-benar penagihan yang terjadi di tahun itu saja. Oke. Terus artinya menagihkan ke klien ya 2014 itu 900.000 atau punya piutang, PT Angkasa punya piutang tahun 2014 itu 900.000, 2015 2.400.000 dan 2016 1.200.000. Kemudian kas yang diperoleh atau hasil dari penagihan ya, hasil dari penagihan selama tahun berjalan. Tahun 2014 dapat 750.000, kemudian 2015 1.750.000 dan 2016 2 juta. Oke. Ini yang diketahui. Oke, kita hapus dulu. Oke. Terus lanjut, yang diminta adalah hitunglah jumlah laba kotor dan pendapatan yang harus diakui setiap tahunnya dengan asumsi metode persentase penyelesaian. Kemudian buatlah ayat jurnal untuk tahun 2014, 2015, dan 2016 dan hitunglah jumlah laba kotor yang harus diakui setiap tahun kalau menggunakan metode kontrak selesai. Oke, pertama yang kita lakukan adalah menghitung atau mencari persentase penyelesaian setiap tahunnya. Ya, caranya yang pertama kita akui dulu atau kita ketahui dulu harga kontraknya. Ya, harga kontraknya 4.500.000. Kemudian dikurangi dengan estimasi biaya, yaitu biaya sampai tanggal ini 1 juta. Ditambah dengan estimasi biaya untuk menyelesaikan 3 juta, maka ketemu estimasi total biaya yaitu 4 juta. Nah, kemudian dapat kita ketahui estimasi total laba kotor untuk tahun 2014 adalah 500.000 diperoleh dari harga kontrak 4.500.000 dikurangi estimasi total biaya 4 juta. Kemudian persentase penyelesaian 25% diperoleh dari biaya sampai tanggal ini dibagi dengan estimasi total biaya. Jadi persentase penyelesaiannya dilihat dari sudah berapa banyak biaya yang dikeluarkan sampai tanggal ini dibagi dengan estimasi total biaya yang harus dikeluarkan sampai dengan konstruksi itu selesai dikerjakan. Jadi tahun 2014 itu baru selesai 25%. Oke, terus 2015. Kita lanjut 2015. Harga kontraknya sama ya, 4.500.000. Kemudian dikurangi estimasi biaya. Biaya sampai tanggal ini 2.916.000.
ditambah estimasi biaya untuk menyelesaikan 1.314.000, maka estimasi total biaya sampai 2015 itu 4.050.000. Kenapa berubah? Namanya juga estimasi ya. Bisa jadi di perjalanan akan ada revisi total biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Nah, kemudian estimasi total laba kotor 4.500.000 dikurangi dengan 4.050.000, maka ketemu 450.000. Nah, persentase penyelesaiannya caranya sama, yaitu biaya sampai tanggal ini 2.916.000 dibagi estimasi total biaya 4.050.000, ketemu 72% penyelesaian yang pekerjaan sampai dengan tahun 2015. Oke, lanjut yang tahun 2016, harga kontraknya 4.500.000 dikurangi estimasi biaya sampai tanggal ini 4.050.000. Untuk estimasi biaya untuk menyelesaikan sudah tidak ada lagi karena sudah keluar semua ya, sudah selesai. Kemudian estimasi total biaya 4.050.000, estimasi total laba kotor 450.000 dan persentase penyelesaian 100%, atau biaya sampai tanggal ini sampai dibagi dengan estimasi total biaya sudah sama, sudah selesai ya, jadi sudah 100%. Oke, setelah mengetahui persentase penyelesaian dari masing-masing tahun pengerjaan, yang kita lakukan adalah menghitung berapa pendapatan yang diakui setiap tahunnya. Nah, kita gunakan persentase penyelesaian yang sudah kita cari tadi untuk menghitung berapa pendapatan yang bisa diakui setiap tahunnya. Tahun 2014, kita bisa mengakui 25% dari harga kontrak itu sebagai pendapatan PT Angkasa. 25% dikali 4.500.000 ya, ketemunya 1.125.000. Itu sebagai pendapatan yang diakui pada tahun 2014. Selanjutnya pendapatan yang diakui tahun 2015 yaitu pertama kita hitung dulu persentase penyelesaiannya 72% dikali 4.500.000 yaitu 3.240. Tapi 3.240 ini adalah akumulasi atau masih ada unsur pendapatan tahun 2014. Maka kita harus keluarkan dulu atau kita kurangi untuk mengetahui pendapatan murni tahun 2015 saja. Gitu ya. Jadi 3.240.000 dikurangi, ambil angka yang ini 1.125.000 sehingga ketemu pendapatan tahun 2015 saja adalah 2.115.000. Oke. Kemudian tahun 2016 ya, tahun 2016 sama caranya 4.500.000 dikalikan dengan 100%. Ketemu 4.500.000, tapi kita kurangi dengan, ini kurang ya, dikurangi pendapatan yang diakui pada tahun 2014 dan 2015. Jadi total pendapatan 2014 dan 2015 itu kita kurangkan dengan 100% dari harga kontrak. Untuk apa? Untuk kita mengetahui berapa pendapatan yang boleh diakui di tahun 2016 saja. Jadi tahun 2016 caranya 4.500.000 dikurangi 3.240 didapat dari 1.125 ditambah 2.115. Jadi ketemunya pendapatan tahun 2016 saja itu adalah 1.260.000. Oke, terus pengakuan laba bruto. Jadi setelah kita mengetahui pendapatan yang diakui setiap tahunnya, kemudian kita hitung berapa laba bruto yang bisa diakui setiap tahunnya. Nah, caranya sama seperti perhitungan pengakuan pendapatan, tapi yang dikalikan adalah estimasi laba bruto yang sudah kita hitung
pada saat menghitung persentase penyelesaian di awal. Kalau pendapatan yang diakui kan rumusnya kita kalikan dengan harga kontrak. Sementara kalau laba bruto itu kita kalikan persentase penyelesaiannya dengan estimasi laba bruto yang sudah kita hitung sebelumnya di tabel persentase penyelesaian. Oke, untuk tahun 2014 estimasi laba brutonya 500.000 dolar dikali 25%. Ketemu 125.000. Kemudian dikurangi dengan 125.000, terus di tahun 2015 estimasi laba kotor 450.000 dikali 72% persentase penyelesaiannya ketemu 324.000, dikurangi laba kotor yang diakui tahun 2014 125.000, ketemu laba kotor tahun 2015 aja sebesar 199.000. Kemudian di tahun 2016 450.000 dikali 100%, 450.000 dikurangi laba kotor, ini salah juga. Dikurangi laba kotor yang diakui tahun 2014 dan 2015. Jadi ditambahkan ya 125.000 ditambah 199.000, jadi 450.000 dikurangi 324.000. Ketemu laba kotor tahun 2016 saja itu sebesar 126.000 dolar. Oke, kalau sudah, apa yang harus kita lakukan yaitu membuat jurnal seperti perintah soalnya ya. Nah, untuk jurnalnya tahun 2014, 2015 dan 2016 akunnya sama kecuali yang nomor 5 ya. Yang nomor 5 itu dibuat atau baru kita bukukan ketika sudah selesai atau hanya di tahun 2016 saja. Oke, untuk jurnal yang pertama kita mengakui biaya yang terjadi ya, biaya yang terjadi pada tahun berjalan, pada tahun tersebut. Jurnalnya adalah konstruksi dalam proses, bertambah di debit, dan kreditnya yang berkurang adalah bahan baku, kas, dan hutang. Kenapa kita jabarkan ketiganya? Karena untuk unsur dari biaya yang terjadi itu bisa jadi berupa bahan baku, misalnya semen, pasir, dan sebagainya yang keluar gitu ya, yang terpakai, atau pengeluaran kas, atau bisa jadi masih dalam bentuk hutang atau kredit atau cicilan seperti itu. Jadi kita tulis semuanya karena kita tidak ada rinciannya biaya yang terjadi itu dalam bentuk apa saja seperti itu. Oke, untuk tahun 2014 1 juta, kemudian tahun 2015 1.916.000, itu tadi selisihnya ya, 2.916.000 dikurangi 1 juta, kemudian 2016 juga selisihnya ya, dari soal 2016 dikurangi angka 2015, jadi ketemunya 1.134.000. Kemudian untuk jurnal yang kedua, untuk mengakui penagihan yang dilakukan pada tahun berjalan. Jurnalnya piutang usaha bertambah di debit, kreditnya adalah penagihan atas konstruksi dalam proses. Angkanya ambil dari soal, persis ya, karena di soalnya adalah penagihan tahun berjalan. Kalau soalnya adalah kalimatnya penagihan sampai tanggal ini, berarti kita hitung selisihnya seperti di jurnal yang nomor 1 seperti itu. Karena ini di soalnya adalah penagihan tahun berjalan, maka angkanya langsung aja dimasukkan sesuai soalnya, tidak perlu kita hitung selisihnya gitu ya. Tahun 2014 900.000, tahun 2015 2.400.000, dan tahun 2016 1.200.000. Tahu itu bukan akumulasi dan tidak perlu diselisihkan, selain dilihat dari kalimatnya, juga dilihat dari angkanya, teman-teman. Jadi kalau yang pertama tadi, yang nomor 1 itu angka terakhirnya sudah menggambarkan total biaya yang terjadi gitu ya. Tapi kalau di yang nomor 2, total
angka terakhirnya itu kan 1.200.000. Padahal penagihan kita kan harusnya 4.500.000 sesuai harga kontraknya. Nah, ini berarti harus ditambah dulu 900 tambah 2.400.000 tambah 1.200.000. Berarti kalau angka terakhir di tahun terakhirnya itu bukan menggambarkan total yang seharusnya, berarti itu bukan akumulasi atau tidak perlu kita selisihkan. Langsung angka yang ada di soal itu kita masukkan gitu. Beda kan yang tahun 2016 di soalnya kan yang terakhir sudah langsung 4.050.000 atau 4 juta nanti. Oke. Terus yang nomor 3 itu untuk mengetahui atau mencatat kas yang tertagih dari hasil penagihan ya. Kas yang tertagih jurnalnya kas bertambah di debit, piutang usaha berkurang di kredit. Sesuai soal angkanya tahun 2014 750.000, 2015 1.750.000 dan 2016 2 juta. Oke. Terus yang nomor 4 itu untuk mengakui laba dan juga laba bruto dan juga pendapatan ya. Laba bruto dan juga pendapatan yang kita bukukan adalah beban konstruksi bertambah di debit sebesar biayanya yang terjadi di tahun tersebut. Kita ambil angkanya seperti yang nomor 1 juta 2014, 1.916.000 di 2015 dan 1.134.000 di 2016. Kemudian konstruksi dalam proses itu menggambarkan laba atau laba bruto yang sudah kita catat tadi atau kita hitung. 2014 125.000, 2015 199.000 dan 2016 126.000. Oke. Nah, pendapat yang kreditnya adalah pendapatan dari kontrak jangka panjang. Nah, ini kalau cara cross check-nya ya, teman-teman, untuk mengkoreksi benar atau tidak, total beban konstruksi dan konstruksi dalam proses atau laba kotor tadi harus sama dengan pendapatan yang hasil perhitungan kita sebelumnya tadi. Jadi pendapatan dari kontrak jangka panjang kan ini 1.125.000, 2.115.000 dan 1.260.000. Nah, itu harus sama dengan ini biaya ditambah dengan laba kotornya. Nah, cara untuk mengecek sudah benar atau belum perhitungannya seperti itu. Kalau ternyata nggak balance berarti ada kekeliruan gitu ya. Nah, ini pendapatan dari kontrak jangka panjang 2014 1.125.000, 2015 2.115.000 dan 2016 1.260.000. Yang terakhir kita mengakui pendapatan totalnya ya dari harga kontrak, yaitu jurnalnya penagihan atas konstruksi dalam proses bertambah di debit dan konstruksi dalam proses bertambah di kredit. 2014 kita tidak mengakui karena belum selesai. 2015 juga belum, baru di 2016 kita mencatat total harga kontraknya sebesar 4.500.000 untuk menggambarkan konstruksi yang telah selesai dikerjakan dan diserahkan kepada pihak klien atau customer, dan kita boleh mengakui pendapatan dari kontrak yang sudah disepakati. Kemudian ini laporan laba ruginya ya untuk metode persentase penyelesaian. Jadi terdiri dari pendapatan dari kontrak jangka panjang dikurangi dengan biaya konstruksi dan ketemu laba bruto. Angkanya ambil dari hasil perhitungan kita sebelumnya tadi. Terus ini apabila menggunakan metode kontrak selesai,
Jadi kalau dengan metode kontrak selesai itu lebih sederhana karena kita hanya mengakui pendapatan ataupun laba bruto di akhir tahun penyelesaian ya, ketika sudah selesai gitu ya. Jadi bedanya itu kalau di persentase penyelesaian ada laba kotor yang diakui setiap tahunnya. Sementara dengan metode kontrak selesai tahun 2014 dan 2015 tidak mengakui adanya laba kotor, baru diakui di tahun 2016. Kemudian untuk jurnalnya juga hanya mengakui pendapatan dan biaya yang terjadi. Pendapatannya, jurnalnya, penagihan atas konstruksi dalam proses di debit, dan pendapatan dari kontrak jangka panjang bertambah di kredit sebesar harga kontraknya 4.500.000. Sedangkan untuk membukukan biaya, jurnalnya biaya konstruksi bertambah di debit dan konstruksi dalam proses bertambah di kredit sebesar 4.050.000 sesuai dengan total biaya yang dikeluarkan. Untuk laporan laba ruginya otomatis yang tahun 2014 dan 2015 tidak buatnya baru di tahun 2016. Pendapatan dari kontrak jangka panjang 4.500.000 dikurangi biaya konstruksi 4.050.000, ketemulah laba bruto 450.000. Oke, demikian materi terkait pengakuan pendapatan dari kontrak jangka panjang dengan metode persentase penyelesaian dan kontrak selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.